Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irinda Roktavianita dari kelas PSPME 2019 dengan NIM 419331114. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara pengujian SPSS pada pengujian one way ANOVA. Sebelumnya, ANOVA itu merupakan singkatan dari Analysis of Variance, di mana ANOVA adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan min data lebih dari dua kelompok. Nah, ANOVA sendiri itu mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama analisis varian satu faktor atau one way ANOVA, dan yang kedua ada analisis varian dua faktor atau two way ANOVA. Nah, uji ANOVA juga memiliki asumsi, yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok itu harus homogen. Dan yang ketiga, data masing-masing kelompok itu berdistribusi normal. Nah, sebelum kita ke langkah-langkahnya, saya sudah mempunyai data, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa yang sedang, dan kelompok siswa yang kurang setelah diberikan perlakuan. Berikut adalah data hasil tes belajar dari 40 siswa. Ini adalah data yang kita punya untuk pengujian ke SPSS-nya. Nah, kita langsung membuka aplikasi SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Setelah kita buka, kemudian kita mengklik variable view. Di name yang pertama kita menuliskan nilai. Nah, di sini desimalnya kita bikin 0, kita beri label prestasi belajar. Kemudian kita bikin measure-nya itu scale. Kemudian yang kedua kita tulis kelompok, desimalnya kita juga nolkan, kemudian labelnya kita klik kelompok belajar. Nah, di sini values-nya kita bikin, value yang pertama itu pandai, kemudian value yang kedua itu sedang, kemudian yang ketiga itu kurang. Nah, kemudian measure-nya kita bikin nominal. Kemudian setelah ini kita ke data view. Di sini ke data view. Kemudian di sini ada kolom nilai dan kelompok. Di sini saya sudah mempunyai datanya, kita langsung copy saja. Nah, sesuai tadi value yang telah kita buat, kita isi yang ini 1. Kemudian yang ini 2. Kemudian yang ini 3. Atau kurang. Kemudian setelah kita mempunyai datanya, kita mengklik menu Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian One Way ANOVA. Nah, setelah muncul kotak dialog One Way ANOVA, di sini variabel prestasi belajar kita pindahkan ke dependent list dan variabel kelompok belajar kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita mengklik option. Di sini kita mengklik descriptive dan homogeneity of variance serta di missing values-nya kita klik exclude case analysis by analysis. Baru kita klik continue. Kemudian kita klik post hoc. Kemudian kita klik Boveri dan 2K. Kemudian kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, di sini terdapat output dari pengujian one way ANOVA dari data yang telah kita punya. Maka, saya akan membacakan outputnya.
Di sini dari tabel deskriptif ini dapat diketahui jumlah data min rata-rata serta standar deviasi dan lain-lain dari masing-masing kelompok, baik kelompok pandai, sedang, maupun kurang. Pada tabel test of homogeneity of variance pada kolom signifikan, didapat nilai signifikan 0,846, artinya data ini homogen atau memiliki varian yang sama antara kelompok pandai, sedang maupun rendah. Maka tinjauan hipotesisnya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, terima HA. Pada tabel ANOVA ini, kita analisis hipotesis H0 dan HA-nya. Dari tabel ANOVA diperoleh F hitung 100,822 dan F tabelnya kita lihat dari tabel distribusi F pada derajat kebebasan atau DF itu 2,37, maka diperoleh nilai dari F tabelnya itu 3,26 dan nilai signifikannya 0,000. Maka F hitung itu lebih besar dari nilai dari F tabel, yaitu 100,822 lebih besar dari 3,26 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar siswa setelah diberikan suatu perlakuan antara kelompok siswa yang pandai, kelompok siswa yang sedang, dan kelompok siswa yang kurang. Karena kesimpulan yang diperoleh itu terdapat perbedaan, jadi kita harus melihat kelompok mana yang terdapat perbedaan dalam hal ini, maka kita lanjut menggunakan uji lanjut, yaitu di sini ada post hoc test dan ada homogeneous subset. Di sini ada tabel multiple comparison dari hasil uji post hoc test. Jika terdapat tanda bintang, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata prestasi belajar. Jika tidak terdapat bintang, maka disitulah yang membedakan dengan kelompok lain, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.